warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sudahkah Anda sahur? Nah, teman-teman, semoga sehat semua ya, banyak rezeki, tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap di jalan yang lurus. Hari ini saya Zulmia English ingin membaca surah Al-Anfal, yaitu halaman surah 54, 55, 56, 57. Nah, kenapa saya mengambil surat 54, 55, 56, 57? Karena mungkin surah ini yang tergerak hati saya untuk membahasnya. Kan kalau kita membahas sesuatu itu kan ada hubungannya ya dengan apa yang terjadi pada saat ini, baik di lingkungan, di keluarga, di pemerintahan. Nah, karena apa? Supaya kita bisa menarik kesimpulan dari sebuah firman Allah ya. Nah, surah ini adalah surah ke-8, terdiri daripada 75 ayat. Golongan surah ini adalah surah Madaniyah ya, surahnya Madaniyah. Jadi kalau Makiyah kan ada dua surat ya, firman Allah ya, ada Madaniyah, ada Makiyah. Kalau Makiyah itu kan di Makkah diturunnya kan, Madaniyah itu kan sesudah Izzah ya. Nah, ini adalah tentang perang, hukum perang. Nah, ayat ini sering kita dengar di perdebatan-perdebatan. Dan kalau kita baca ayat ini dari awal 1, 2, 3, kadang-kadang saya kalau entah nggak tahu untuk pribadi saya kurang begitu nangkap, karena ini masalah perang dan kita kan belum mengalami perang. Kalau ada pun tahun 98 itu ya, pemberontakan ya, yang di setiap di seluruh Indonesia serempak ya, menumpas PKI ya. 98 bukan, kalau PKI 65, 48 ya. Nah, kalau 98 itu reformasi. Nah, di sini kita baca dulu ya. Kita baca, nanti baru kita jelaskan menurut bahasa Indonesia dan pemikirannya. Tapi kan kenapa? Karena kan kita kan bukan ahlinya. Tetapi kan enggak salah-salahnya ya. Sepanjang itu tidak merubah ayat ini. Nah, mengapa terjadi perang ini? Pada waktu itu adalah terjadi perang Badar, ya. Antara siapa? Antara umat Islam dengan bangsa Quraisy, ya. Kenapa terjadinya perang itu? Kenapa? Karena selalu berupaya memerangi Islam, menghalang-halangi peraturan Allah, membuat berbagai kesulitan terhadap umat Islam. Ya, jadi perang Badar itu adalah perang adanya orang Quraisy menghalangi peraturan yang telah ditetapkan Allah dan membuat berbagai kesulitan terhadap umat Islam. Nah, apa manfaatnya surah Al-Anfal ini? Manfaatnya tolong menolong dalam kebaikan agar meringankan beban sesama, melembutkan hati. Apabila kita baca ya surat ini ya, melembutkan hati, kesabaran dalam menghadapi masalah. Kita googling ya. Jadi surah Al-Anfal ini banyak kita dengar sekali lagi ya dalam perdebatan yang selalu dinegatifkan. Nah, saya tertarik untuk membacanya dan menjelaskannya sedikit ya, dengan pengetahuan yang sedikit. Surahnya halaman surah 54 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Surah 54, 55, 56, 57, 56. Wa imma tasaqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yazakkarun. Sekali lagi ya. Zalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa arrakna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Inna syarra dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun wa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalaqa fahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yazakkarun. Ya, kita lihat artinya ya. Surah 54. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan kesemuanya itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, kita tarik ya ke negara kita lah ya. Nah, sekarang ini kita menghadapi krisis ya. Krisis kita bukan mau. Cuma kayaknya kita harus pandai politik juga lah ya. Jangan kita terus agama ini nggak boleh ikut campurkan dengan politik, nggak bisa juga ya, karena kan firman Allah ini kan ada ditarik kesimpulan kan dari firman Allah ini kan kita bisa menarik kesimpulan dengan keadaan sekarang ini, makanya adalah Quran ini kan gitu kan. Tapi cara menerjemahkannya ini tergantung orang-orangnya juga Pak ya. Yang nggak mungkin kan kalau misalnya kita mau belajar Al-Quran itu misalnya ya belajar tafsir Al-Quran itu ya harus
anak-anak pesantren lah ya, yang hafal 30 juz baru diterima di sana. Jadi cara mengajarnya pun beda kan. Jadi kalau orang yang asal-asal aja menerjemahkan ini, apalagi pengetahuannya kurang dan pengalamannya kurang dan tidak gimana ya, harus ini ya, hubungan dengan negara ini, bagaimana negara ini kondusif kan. Jangan negatif saja, jadilah jalan keluarnya. Duduk bersama menceritakan kejelekan-kejelekannya, tapi tidak ada solusi. Saling menjelekkan tetapi tidak ada solusi. Buatlah solusinya, buatlah undang-undangnya. Pulangkan aja itu yang mana hasil-hasil persekongkolan yang mana, yang mau gimana caranya, buatlah undang-undangnya, duduk bersama. Supaya nanti kita jangan sempat nanti siksa kita yang dapat nanti. Siksa itu adalah musibah ya. Musibah itu kita semua, orang yang bagus-bagus semua banyak, yang orang-orang yang baik-baik ya, yang nggak tahu apa-apa banyak, yang terikut semuanya ya, kita ya tenggelam kita ya, tsunami kita satu Indonesia ini kan gitu ya. Nah, jadi dikatakannya keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun, membangkang ya, peraturan-peraturan Allah itu membangkang, tamak harta ya, rakus ya, ada uang masuk sekian bagi-bagi, kita jadi kepala ya, misalnya lah ini ya, itu di sana ada narkoba sekian, nah kita kepala polisinya lah ya. Nah, nanti kan dia kan melaporkan sama kita kan. Kita tempat pelaporan, di sana ada kejahatan, di sana ada penjualan narkoba, di sana ada, kan lapor sama kita kan. Kita ini udah disogok. Udah dikasih uang berapa banyak, kau mau rumah kayak mana, mau apa kayak mana. Jadi kita sebagai membuat keputusan, kita yang disuguhi dengan harta-harta, benda, uang, segala macamnya. Nah, kenapa? Karena kita yang buat keputusan, kita yang mendapat uang. Namanya setoran. Ya, sama itu semuanya di bidang pendidikan, begitu juga. Mau naik pangkat sedikit, prestasinya apa? Carilah prestasi-prestasi yang dibuat buat mereka sendiri, mereka yang buat sendiri, mereka yang menandatangani sendiri, dan mereka tinggal minta uang. Ya, begitu keadaannya. Ya, begitulah keadaan semua. Ini seperti zaman Fir'aun katanya di sini. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun. Keadaan Fir'aun yaitu keadaannya selalu berupaya memerangi Islam. Kenapa? Karena Islam itu kan berbuat kejujuran kan. Oh, masuk surga lah kau, kata salah satu. Tahu lah kita ya. Masuk surga lah kau kalau mau jujur-jujur kali katanya. Gimana lah seorang pemimpin yang mengatakan, seorang ya yang dipercayakan masyarakat, malahan dia memegang berapa bidang dia pegang, ngomong seperti itu. Nah, berarti kan dia udah membangkang dengan ayat-ayat Allah ini kalau kita tengok dari sini ya kan. Nah, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Ya, agama apapun dia kan ada Tuhannya kan. Nah, Tuhan itu kan mengajarkan kebaikan. Ya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Tunggulah sedikit lagi ya. Keluarlah undang-undang ini ya. Undang-undang apa? Hukum mati pada koruptor. Perampasan harta hasil pencucian uang. Diambil kembali sama negara. Inilah mau dibuat undang-undangnya. Tapi firman Allah di Quran kita udah memang ada. Contoh-contoh kejadiannya, kita tarik kesimpulan pada negara kita. Nah, itu ya tadi ya. Sesungguhnya surah 54 ya. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah ini adalah orang-orang yang menutupi kebenaran, menolak kebenaran. Karena mereka itu tidak mengikuti Tuhannya. Nggak ada imannya, walau agama apa aja dia nggak ada imannya, karena semua agama itu mengajarkan kebaikan kan gitu kan. Nah, jadi siapa sajakah yang orang-orang yang tidak ada imannya itu menutupi kebaikan? Banyak ya, orang-orang apa aja lah, agama apa aja, ini oknumnya ya. Nah, agamanya mengajarkan tetap kebaikan. Orang-orang yang surah 54-nya ya, orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka. Nah, padahal orang-orang itu disumpah. Sumpah Quran yang disumpahkan, bayangkan ini.
tapi dia isinya nggak tahu. Nah, kalau kita sumpah Quran, pelajarilah isi Quran ini. Apa aja yang diminta di Al-Quran ini. Ya, itu ya. Sesudah itu mereka mengkhianati janji-janjinya. Ya, terjadi kan sama kita di pemerintahan kan. Janji terus. Malah tapi mau masuk terus di dalam amplop. Oh, nanti ditandai siapa yang nggak mau ngasih. Siapa namanya? Tekan, mana pekerjaan kau. Ya, kita siap sedia lah kita harus jadi orang yang bagus. Apa yang diminta RPP, kasih. Apa yang diminta program ada, semua kita ada. Gak berani orang itu kan. Ngapain kita kan? Ya, kalau kita beli-beli ngerja apapun gak ada. Ya kan? Bikin ini nggak ada. Mana program kau, mana silabus kau, mana program tahunan, mana program mingguan, mana mediamu, mana nilai anak-anak, mana penelitianmu, kan gitu kan? Nah jadi orang-orang yang menjadi hati-hatilah yang memegang Al-Quran itu ya. Jangan terus menerima setoran. Karena ada udah biaya dikasih pemerintah. Kan untuk apa? Seperti yang kita dengar dari siapa? Siapa? Yang Krisdayanti. Uang ini sekian, uang ini sekian, uang ini sekian, uang ini sekian. Kan udah ada. Itu ya maksudnya ya. Kira-kira begitulah. Ya. Oke, jam 5:03 subuh ya kita ya. Sedikit tentang pencerahannya tentang tadi ya. Jadi tentang perang ini sebagai alat ya, harta rampasan. Jadi jangan dibilang harta rampasan lah ya, harta sitaan ya, harta sitaan. Terubahlah itu dulu, rampas, curi itu rampas ya, sitaan ya. Sitaan nggak curi kan, disitakan menurut undang-undang kan, diambil untuk negara kan. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah bergabung. Sikit-sikit lah kita belajar ya kan, walaupun kita nggak apa kali mengalokasikan wifi di rumah. Nah kita belajar, kita beri sedikit-sedikit ilmu, mudah-mudahan berguna. Tapi kalau yang salah maafkan saya ya, karena juga saya bukanlah untuk mencari segala macamnya, tapi adalah untuk memanfaatkan agar ini ya, sedikit pun ilmu kita kan katanya harus beritahu sama yang lain kan, disebarkan, di-share. Nah bagi teman-teman yang suka ininya terserah ya, mau di-share, mau diapain, yang penting kita ikhlas ya untuk menyiarkan, membantu membuat sebuah kesimpulan, sebuah narasi, yaitu tentang firman Allah menurut logika menurut bahasa. Nah jurusan bahasa Indonesia kan, jadi kita harus melihatnya secara bahasa Indonesia, secara ilmu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang like saya, Chandra. Ajak penonton untuk berbagi live, mengundang lebih banyak teman. Fardaus Saadan, terima kasih Fardaus Saadan. Kamu udah bangun jam 5 ya, udah bisa mendengar live saya. Kalau ada kesalahan maaf ya, Fardaus Saadan. Oke, thank you Fardaus Saadan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.